Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas kami yang struktur pada matkul organisasi dan manajemen industri kelas D. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Ayufara Lutfia dengan NBI 14122000125. Nama saya Ada Waraka, NBI 14122000287. Saya Alef Nanda dengan NBI 141220029. Saya Sazana Ruljana dengan NBI 14122000108. Saya Cahyo Dwi Hardianto dengan NIM 14123001227. Kemudian bab pertama adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada lingkungan yang berpengaruh langsung, yaitu lingkungan yang disebut juga dengan direct environment adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi langsung operasi kinerja dan strategi organisasi. Lingkungan ini terdiri dari elemen-elemen yang terhubung langsung dengan aktivitas sehari-hari organisasi. Elemen utama dalam lingkungan yang berpengaruh langsung yaitu pelanggan, stakeholder, pesaing, regulasi pemerintah, dan karyawan. Lingkungan yang tidak berpengaruh langsung mencakup berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi tanpa interaksi langsung. Terdiri dari elemen-elemen yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan lingkungan khusus atau mikro yang berpengaruh langsung. Namun dampaknya mungkin tidak segera terlihat. Ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan strategis dan operasional organisasi. Yang pertama ada kondisi ekonomi, lalu kondisi politik, sosial budaya, lingkungan hukum, dan teknologi. Gak lanjut ah. Ya, Coba. Meneng, meneng ya. Ini kita tuh Apa? ngajarin dewe-dewe kemana, Rek? Cih. Ini langsung Aku ngomong, piro sih? nah, 1213 dengan Apa ditambah eksternal? internal. Oh, iku mau aku. oh anjir ya Rek. kita gak sih kok dikat aja. Iya dikat Misalnya, Sembarang. oh, loh. Lanjut iki ya. Nah, Lingkungan internal pada organisasi. Lingkungan internal adalah semua kondisi dan faktor yang berasal dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional. Lingkungan internal sangat penting untuk dianalisis karena dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan organisasi yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Faktor yang ada di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi operasional dan kinerja organisasi ada beberapa, yaitu yang pertama karyawan, kedua struktur organisasi, ketiga budaya organisasi, keempat sistem 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 manajemen, yang kelima sistem teknologi informasi. Lingkungan eksternal pada organisasi. Lingkungan eksternal adalah pihak yang mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Lingkungan eksternal tindakan langsung merupakan sekumpulan kekuatan di luar kendali perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Faktor yang berpengaruh dalam lingkungan eksternal adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok khusus, lembaga konsumen, media, serikat kerja, lembaga keuangan, dan pesaing. Berikut adalah model lingkungan organisasi.
seperti pada gambar tersebut. Ini gambar yang keduanya dan lebih jelas. Berikutnya ada bab 2, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah salah satu kajian yang berfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini mencakup karakteristik pemimpin, perilaku mereka, serta konteks situasional di mana kepemimpinan terjadi. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis teori kepemimpinan yaitu 1. Teori sifat, 2. Teori perilaku, 3. Teori kontingensi, 4. Teori transformasional, 5. Teori transaksional, 6. Teori kecerdasan emosional, 7. Teori kepemimpinan situasional, 8. Teori kepemimpinan karismatik. Berikut kelebihan beserta kelemahan pada teori kepemimpinan. Yang pertama, pada teori sifat, kelebihannya adalah menyediakan wawasan tentang karakteristik penting yang dimiliki pemimpin efektif. Yang kedua, memudahkan dalam mengidentifikasi calon pemimpin berdasarkan sifat-sifat yang diinginkan. Sedangkan kelemahan pada teori sifat, tidak ada daftar sifat universal yang dapat diterapkan pada semua pemimpin. Yang kedua, mengabaikan konteks situasional dan pengalaman yang berperan dalam kepemimpinan. Pada teori perilaku, terdapat kelebihan menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui perilaku, memfokuskan pada tindakan konkret yang dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Kelemahannya tidak mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti kepribadian dan motivasi individu. Yang kedua, kurang memperhatikan konteks situasional di mana perilaku tersebut diterapkan. Teori kontingensi, kelebihannya adalah mengakui bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi, memungkinkan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan tim. Kelemahannya, sulit untuk menentukan gaya kepemimpinan yang tepat dalam situasi tertentu, memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor situasional yang mempengaruhi keputusan. Teori transformasi, kelebihannya adalah menginspirasi dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, mendorong inovasi dan pengembangan pribadi antara anggota tim. Kelemahannya terlalu bergantung pada visi pribadi yang bisa mengarah pada keputusan beresiko, dapat menyulitkan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi. Teori transaksional memiliki kelebihan menyediakan struktur yang jelas melalui sistem penghargaan dan hukum, serta meningkatkan motivasi jangka pendek, efektivitas dalam situasi di mana tugas-tugas harus diselesaikan dengan cepat dan efisien. Kelemahannya adalah kurang mendorong kreativitas dan inovasi karena fokus pada hasil jangka pendek. Keuntungan pada pemimpin dalam pengambilan keputusan dan mengurangi inisiatif bagi bawahan. Teori kecerdasan emosional, kelebihannya adalah membantu pemimpin menyesuaikan gaya berdasarkan kesiapan dan kemampuan pengikut, mendorong komunikasi dua arah, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Kelemahannya memerlukan penilaian akurat terhadap kemampuan bawahan, perubahan gaya kepemimpinan yang sering berubah tanpa kejelasan. Teori kepemimpinan situasional, kelebihannya adalah mendukung pengembangan pribadi anggota tim dengan menyesuaikan pendekatan. Pemimpin lebih siap menghadapi perubahan,
Kelemahannya terlalu bergantung pada pemimpin untuk memberikan arahan, menyebabkan kebingungan di kalangan anggota tim mengenai ekspektasi dan arah yang harus diambil. Untuk teori kepemimpinan karismatik, kelebihannya adalah mampu memotivasi dan menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan bersama, dapat membangun hubungan emosional yang kuat dengan pengikut. Kelemahannya cenderung fokus pada visi dan inspirasi dan mengabaikan proses, mengutamakan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan tim atau organisasi. Selanjutnya adalah penerapan model kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah teori kepemimpinan yang sangat efektif dalam penerapan manajemen bisnis yang mengatur gaya kepemimpinan berdasarkan kondisi dan kebutuhan spesifik pada saat itu. Contohnya ada 5, yaitu telling, selling, participating, delegating, dan supporting. Selanjutnya adalah bab 3 daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.